Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Nyoba Tutorial. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, keberkahan, dan tentunya tetap semangat. Di video kali ini saya akan unboxing paket spray gun. Selain itu nanti saya akan menjelaskan cara pengecatannya, di mana nanti kita akan mengujinya pada media air dan cat. Bagaimana saya melakukannya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita unboxing paketnya. Untuk alat spray gun yang saya unboxing ini bisa kalian dapatkan kemungkinan di toko cat maupun material atau toko-toko yang menjual alat ini, atau bisa juga di toko online, itu juga ada, karena saya juga membelinya di toko online. Nanti saya akan sertakan link pembelian di tokonya. Untuk harganya ini bervariasi tergantung merek, seri maupun tokonya. Kali ini saya mengunboxing atau menggunakan alat produk dari Molar dengan seri MLR ESG 300. Untuk kalian yang menginginkan seri lain, bisa coba produk dari Molar yang ESG 350 maupun yang 450, tentunya dengan harga, spek, desain yang berbeda pula ya brother. Ataupun kalian ingin mencoba merek spray gun yang lain, itu juga boleh-boleh aja bro. Ya, ini dia electric spray gun dari Molar dengan seri MLR ESG 300. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di kardusnya. Tegangan voltage 230 volt 50 Hz, kapasitas cupnya itu 800 mili, input powernya 300 watt, maksimal deliverynya itu 400 mili per menit, sedangkan maksimal viskositasnya itu 40 din per second atau per detik, dan nozzle size atau ukuran nozzle-nya itu 2,5 mm. Ini merupakan produk dari Molar. Kalau dilihat dari kardusnya, ini warnanya didominasi oleh warna biru dan hitam ya, sedangkan untuk tabungnya itu berwarna putih. Nggak tahu juga sih gimana isinya. Mari kita buka saja. Apa saja sih yang kita dapatkan jika membeli produk ini? Ya, bisa dilihat ada kertas berwarna putih. Kertas apakah ini? Oh, ini ternyata kertas petunjuk penggunaan ya. Lalu di sini ada corong ini terbuat dari plastik. Ya, ini dia satu unit electric spray gun Molar dengan seri MLR ESG 300. Untuk pengemasannya ini bisa dibilang aman ya, karena dibungkus oleh bubble wrap. Dan ini ada kedua buku petunjuk, semacam buku instruksi manual. Dan ini kita mendapatkan dua. Bisa dilihat di bagian ujung nozzle-nya juga dilengkapi lagi menggunakan bubble wrap. Tentunya ini akan menambah keamanan dari pengemasan produk ini. Bisa kita copotin dulu bubble wrap-nya. Sesuai di kardusnya tadi, untuk unit ini didominasi oleh warna biru dan hitam, sedangkan untuk bagian tabungnya itu berwarna putih. Kita lihat di bagian kardusnya apakah masih ada isinya. Oh, ternyata sudah kosong. Mungkin itu tadi apa yang kita dapatin apabila kita membeli produk ini. Dari segi desainnya, Molar dengan tipe MLR ESG 300 ini cukup elegan ya, didominasi oleh warna biru dan hitam dengan pegangan plastik yang menurut saya ini plastiknya juga cukup baik. Ya, kita coba untuk membuka cupnya. Untuk kapasitas cupnya ini maksimal 800 mili atau 0,8 liter. Lalu di sini ada selang di bawah nozzle.
Selang ini digunakan sebagai jalur masuknya cat maupun cairan untuk mengecat. Di bagian selang ini juga dilengkapi dengan seal. Selang ini bisa kalian atur posisinya baik itu ke depan maupun ke belakang. Itu tergantung dari posisi kalian saat mengecat. Jika kalian mengecat itu pada posisi yang datar, maka arahkan selang tersebut ke arah belakang. Namun apabila kalian mengecat pada posisi yang condong ke atas maupun condong ke bawah, maka arahkan selang tersebut ke arah depan. Ya, di sini ada nozzle. Untuk arah pengecatannya itu seperti ini. Jika nozzle berada pada posisi horizontal, maka untuk arah pengecatannya itu seperti ini. Jika nozzle berada pada posisi vertikal, maka untuk arah pengecatannya seperti ini. Namun apabila nozzle berada pada posisi yang sedikit serong atau miring, maka untuk arah pengecatannya itu lebih ke satu arah atau terpusat. Jika kalian belum paham, silakan kalian simak video ini. Apabila nozzle berada pada posisi vertikal atau tegak seperti ini, maka untuk arah penyemprotannya itu lebih melebar ke arah horizontal. Sedangkan apabila posisi nozzle itu berada pada posisi serong seperti ini, maka untuk arah penyemprotannya itu lebih terpusat atau lebih ke satu arah. Dan apabila posisi nozzle itu berada pada posisi horizontal, maka untuk arah penyemprotannya itu lebih melebar ke arah vertikal. Lalu kita lanjut ke switch. Jadi untuk mengeluarkan cat pastinya ada switch. Walaupun mesinnya dia menyala, kalau kita tidak menekan gunnya ini, si catnya tidak akan keluar. Pada bagian ini juga bisa di setel ya. Untuk fungsinya dia sebagai pengatur si catnya itu keluar. Kalau kita kendorkan, maka yang keluar catnya itu lebih sedikit. Sebaliknya kalau kita kencangkan, posisi switchnya itu akan lebih ke dalam, jadi untuk mengeluarkan catnya dia lebih banyak. Ya, bisa dilihat untuk desain dari spray gun MLR ESG 300 ini seperti ini ya brother. Nah, ini dia nozzle-nya, bisa kita buka. Ini ada muru pengencang dan nozzle luar. Ini nozzle bagian dalam, dan di belakang nozzle ini disertai dengan seal. Ini adalah jarumnya, yang dimana fungsi dari jarum ini itu sebagaimana halnya keran. Misalkan kita tarik bagian yang ini, maka yang bagian ini akan terbuka, yang mengakibatkan cat itu bisa keluar. Kalian bisa membuka nozzle ini jika setelah melakukan pengecatan, yang dimana tujuannya itu untuk membersihkan sisa-sisa dari pengecatan. Langsung saja kita pasang kembali bagian-bagian dari nozzle ini. Muntire malah kualik. Ya, ini dia brother pipanya, dan ini ada juga sealnya. Dari pegangannya ini cukup kuat dan disertai semacam karet gitu ya. Untuk bahannya ini dari plastik, namun ini plastiknya lumayan bagus, tidak terlalu tipis. Ini untuk cupnya ini 800 ml. Jika cupnya sudah rusak, kalian bisa membelinya dengan yang baru. Kalau saya lihat itu di toko online itu juga ada. Mungkin di toko-toko itu juga ada yang menyediakan ya. Lalu di sini ada jarum yang bagian ujungnya itu rada tumpul. Ini digunakan untuk membersihkan sela-sela dari nozzle. Jadi apabila nozzle kalian kotor, kalian bisa menggunakan ini. Di sini saya menyarankan untuk membersihkan nozzle sesaat setelah menggunakan alat ini. Dan di sini kita mendapatkan dua buah jarum ini ya. Ya sobat nyoba tutorial, mungkin itu tadi reviewnya. Mari kita lanjut ke pengecekan dari produk ini, baik itu dari suara, penyemprotan maupun yang lainnya. Isi airnya terlebih dahulu maksimal 800 ml. Lalu kita akan mengecek pengecatan menggunakan media air terlebih dahulu. Sebelum nantinya kita juga akan menguji coba pada media cat. Oke. Setelah itu kita sambungkan tabung cup yang sudah kita isi air tadi ke spray gunnya. Kali ini saya akan mengecat pada posisi yang serong ke atas dan serong ke bawah, maka saya akan menggunakan setelan selang yang berada di bagian depan. Sebelum itu kita akan mengecek suaranya terlebih dahulu. Dari segi suaranya itu bisa kalian dengar, kalau menurut saya itu lumayan berisik ya. Untuk sistem penyemprotannya itu seperti ini. Ketika saklar on off itu dinyalakan, maka yang akan keluar duluan itu anginnya.
Sedangkan untuk catnya itu belum keluar. Karena gun itu belum ditekan sehingga cat belum bisa keluar. Namun ketika gunnya itu ditekan maka catnya akan keluar. Jadi seperti ini ya. Mari kita coba untuk menyemprotkan spray gun ini yang sudah diisi air ke tembok. Yang perlu kalian perhatikan itu posisi nozzle dan arah penyemprotannya. Mari kita coba untuk menggunakan spray gun ini ke media cat. Sebelum itu kalian campurkan dulu cat menggunakan thinner. Di dalam mencampur cat dengan thinner ini diusahakan untuk tidak terlalu encer maupun terlalu kental. Jika sudah seperti ini kalian bisa mengaduknya. Namun di sini saya menyarankan untuk mencampur cat dengan thinner itu di wadah yang lain. Jadi untuk cat yang sudah kalian campur dengan thinner itu bisa kalian masukkan ke wadah atau cup ini. Apabila dirasa untuk pencampurannya itu sudah pas, silakan pasang kembali tabungnya ke dalam spray gun. Lalu kalian bisa memulai untuk mengecatnya. Jika dirasa untuk hasilnya kurang maksimal, kalian bisa mengulangi untuk langkah pengecatannya. Demikian video tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya Nyoba Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.